disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya yakni pembacaan kitab Tajul Arush yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Jardo. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karimil ladzi yaqdi bihil karim kullu raja'in wa maqsud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mubaraka. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila jami' arwahi yang tiap hari kita kirim Fatihah, wabil khusus ila jami' arwahi ta'ala fi hadzal zaman wa nakhususun ila ruhi qutbi hadzal zaman wa ila ruhi ghawthi hadzal zaman wa ila ruhi sultanil awliya hadzal zaman wa nakhususun ila jami' arwahi masyayikhina wa syaikhatina wa asatizatina wa ustazatina wa muallimina wa muallimatina wa thumma ila jami' arwahi abawaina wa ikhwanina wa akhwatina wa nakhususun ila jami' arwahi semua pendiri Jatman dan semua anggota Jatman beserta keluarganya. Wa thumma ila jami' arwahi semua pendiri Matan dan semua anggota Matan beserta keluarganya dari dulu sampai sekarang. Wabil khusus ila ruhi Habib Lutfi bin Yahya wa ila ruhi almarhum Kiai Soleh Qasim. Wa khususan ila ruhi Ibnu Athaillah Sakandari. Allahumma fillahu warhamhum wa'afihim wa'afanhum warud'anhum waj'alil jannata ma'wahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kitabnya, dalam kitab yang sampean saja, repot punya saya ini. Halaman 19 nggih. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Amin. Halaman 19 alinea kedua itu. In amkanaka, jika kamu memungkinkan, jika mungkin bagi kamu antas bahah di pagi hari, kamu masuk di pagi hari, watam si, tolong ambilkan.
Watamsi dan masuk di sore hari, wa ma zalamta dan kamu tidak zalim ahadan kepada satu orang pun dan ibadi dari hamba, fa anta sa'idun maka kamu kalau bisa seperti itu sa'idun adalah orang yang beruntung. Jadi jika di pagi hari sampai sore hari dan kamu tidak zalim kepada seorang pun maka kita ini termasuk orang yang beruntung ya. Fa in tadzlim nafsakah maka jika kamu zalim kepada dirimu sendiri fima bainaika dalam apa bainaika yang ada di antara kamu bainallahi dan antara Allah faqad takallamta faqad takammalat lakas sa'adatu. Jika kamu tidak zalim kepada dirimu sendiri fima bainaika antara di dalam urusan antara Allah dan dirimu, maksudnya tidak berbuat dosa yang hakullah ya. Tadi itu hakul adami, ini yang hakullah ya. Maka takammal maka kamu maka benar-benar sempurna lakah untukmu as-sa'adatu apa kebahagiaan. Faghliq ainaika maka tutuplah ainaika matamu wasudda udhunaika dan apa ya tutup sama ya dan tutuplah udhunaika kedua telingamu wa iyyaka dan ingat-ingat wa dzalmal ibad dan hati-hatilah wa dzalmal ibad beserta ni zalim kepada hamba. Jadi hati-hati jangan sampai zalim kepada hamba. Ma mithaluka fi sigari aklika. Ini kemarin sudah apa tidak? Belum. Belum ya. Terus ya. Nah bagus. Halaman 19. Belum ke. Ma mithaluka tidak ada perumpamaanmu fi sigari aklikah ketika akalmu masih kecil wa kaunikah dan dalam keadaanmu la ta'lamu tidak tahu siapa engkau siapa kamu ma'alaika apa yang bahaya kepadamu minal malabisi dari pakaian-pakaian illa kal mauludi kecuali seperti bayi taksuhu memberi pakaianhu kepada bayi ummuhu apa ibunya ahsanal malabis paling bagusnya pakaian wa afkharuha dan paling gagahnya pakaian wa huwa la yash'uruh disedangkan ia maulud anak kecil itu la yash'uru tidak merasa wa rubbama dan nasaha kadang bahkan mengotori siapa maulud pada pakaian-pakaian wa najasaha dan menajiskan mengencingi memberai siapa maulud pada pakaian-pakaian fatasra'u maka cepat-cepat ilahi kepada maulud ummuhu apa ibunya wataksuhu dan memberi pakaian siapa ibunya kepada maulud ukhra pakaian yang lain li alla yarahu supaya tidak melihathu kepada maulud annasu siapa manusia wa kadzalika begitu juga watursilu dan memandikan dan mencuci sama tanajjasa yang menjadi najis mencuci siapa ummuhu apa yang najis wa huwa la ya'lamu sedangkan ia la ya'lamu tidak mengetahui ma fa'ala sedangkan ia maulud maksudnya tidak mengetahui ma fa'ala apa yang ia lakukan bihi dengan ma li sigari aklihi karena kecilnya akalnya karena akalnya masih belum genap. Masa kita seperti itu ya? Kita ini diberi kelebihan yang luar biasa oleh Allah. Diberi kelebihan yang luar biasa oleh Allah. Mas, itu kok nunggu, Mas? Itu nunggu. Oh, sudah bayar. Ruh Rabbani yang ada dalam diri kita itu sangat berharga ya. Tetapi oleh kita, jiwa kita ini sering dikotori seperti itu. Karena kita kalau seperti itu dianggap masih kayak belum memayyiz akalnya. Diceritakan ya, Anis Syaihi diceritakan dari Syekh Abi Hasan Asyadili. Diceritakan dari Syekh Abi Hasan Asyadili, Allah subhanahu pendiri ya dianggap ini dianggap pendiri Syadiliyah ya. Thariqah Syadiliyah diambil dari Syadili ini, Asyadili ini. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna sesungguhnya Hasan Asyadili qala berkata. Jadi dia itu beliau bercerita, "Ilah dikatakan li kepadaku." Ini dalam munajatnya ya. Jadi ada semacam
ada apa ya, suara dalam munajatnya itu. Ya Ali, wahai Ali. Namanya Ali kan memang. Ali bin Abdullah. Tahhir thiyabaka katanya. Bisikan itu mengatakan tahhir, sucikanlah thiyabaka, bajumu. Minad danasi dari kotoran. Tuhfat maka kamu akan dijaga bimadadin dengan anugerah-anugerah dari Allah, bimadadillahi dengan anugerah Allah fi kulli nafasin di dalam setiap nafas. Fakultu maka saya berkata wa ma thiyabi, apa pakaianku. Jadi pakaian dikira ya kalau kita mungkin mengira mencuci pakaian ya. Tapi Imam Hasan Asadili berkata, apa pakaianku? Fakila maka dikatakan li kepadaku, semacam ada suara gitu. Innallaha sesungguhnya Allah kasakah sudah memberi pakaian, membajuimu hullatal ma'rifatih, pakaian ma'rifat. Tsumma hullatat tauhidi, lalu memberi pakaian kepadamu hullatal tauhidi, pakaian tauhid. Tsumma hullatal mahabbati, lalu pakaian cinta. Tsumma hullatal imani, lalu pakaian keimanan. Tsumma hullatal islami, lalu pakaian Islam. Ini coba lihat itu tertibnya, ma'rifat, tauhid, muhabbah, iman dan Islam. Ini adalah yang berlaku kepada orang-orang khusus ya. Biasanya, jadi mereka itu kenal Allah dulu memang. Jadi kenal Allah lalu bertauhid, karena kenal akan keesaan Allah maka dia bertauhid. Maka semakin kenal maka dia menjadi cinta dan imannya kuat dan benar-benar Islam. Umumnya manusia tidak masuk Islam duluan. Umumnya baca syahadat duluan ya. Pokoknya ya Islam, ngikutin orang tua, atau supaya selamat tidak dibunuh oleh tentara Islam seperti itu. Atau supaya dapat warisan dari orang tuanya yang Islam, pokoknya masuk Islam dulu. Kadang belum timbul iman, baru nanti iman itu datang sedikit demi sedikit kan seperti itu. Baru nanti timbul rasa cinta kalau terus dilakukan. Baru timbul rasa tauhid, baru akhirnya nanti ma'rifat. Ma'rifatnya terakhir, orang biasa itu ya. Jadi tiap harinya ibadahnya itu supaya ma'rifat kepada Allah. Seperti itu. Memang orang beda-beda ya. Kalau nabi-nabi itu ya setelah ma'rifat Nabi Ibrahim sumpama, akhirnya kan mengatakan wa ana awalul muslimin. Awalnya ketika jadi berusaha untuk mengenal Allah. Mungkin ini melihat bulan, ini Tuhanku. Ternyata bulannya hilang. Terus melihat matahari. Terus akhirnya kan diberi pengetahuan oleh Allah, ladunni lah, diberitahu siapa Tuhannya, akhirnya kan wa ana awalul muslimin. Jadi Islam. Islam ini ya tunduk sebenarnya ya. Dan Islam ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya Islam semuanya, membawa agama Islam. Tapi dengan dalam sejarah setelah berjalannya waktu, Islam ini akhirnya disematkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Padahal agama yang dibawa Nabi Musa itu ya Islam, agama yang dibawa Nabi Isa ya Islam juga. Tetapi akhirnya terkenal dengan Yahudi dan Nasrani kan gitu. Terus faman arafallaha, barang siapa, ini terusannya ya, terusan dari bisikan itu. Faman arafallaha, barang siapa yang mengenal Allah. Sawurah ladaihi kullu syai', maka akan menjadi kecil ladaihi baginya kullu syai'in, setiap sesuatu. Kalau mengenal Allah ya. Paling tidak kita itu banyak bergaul dan berteman supaya tahu kecilnya diri kita, paling tidak. Tetapi nanti sempurnanya kalau kita mengenal Allah. Atau lebih mudahnya kalau kita ingin tahu kekecilan. Coba lihat YouTube yang ada tentang bumi gitu kan. Ayo kon. Perempuannya yang sedang tiduran di rumput, terus disut tambah jauh, akhirnya dia tidak terlihatan. Akhirnya cuma kelihatan buminya, terus ternyata bumi sangat kecil. Jadi kalau melihat dari itu, kita kayaknya ya sebutir debu di antara debu-debu kan ya.
Jadi semuanya kecil semuanya. Pangkat-pangkat itu kecil kalau mengenal Allah. Profesor, doktor, rektor, kekiaian, kekeramatan, bahkan kemursitan ya kecil. Kemursitan ya kecil semuanya. Tetapi ini bukan berarti kalian ketika mengenal Allah meremehkan orang lain, tidak. Beda antara tasghir dan istihza itu beda. Seperti itu. Sahura ladai kulli syai'in, karena saking di dalam mata kita itu yang ada hanya Allah, akhirnya yang lain kecil. Seperti itu. Waman ahabballaha, barang siapa yang cinta kepada Allah, maka menjadi hina lai kepada man kullu syai'in, semua sesuatu. Karena Allah sangat mulia. Ketika kita sering berhadapan bermunajat dengan yang maha mulia, yang maha indah, yang maha sempurna, maka melihat sesuatu hina semua. Dulu ada ulama yang hanya bermimpi bertemu dengan bidadari. Bangun tidur itu ya semuanya jadi jelek semua. Seperti itu. Bahkan melihat baunya parfum itu, bau apa-apa itu gak enak semua. Gak ada yang indah. Cuma bermimpi bertemu dengan bidadari saja. Apalagi seumpama kita itu sering bermunajat dengan Allah yang maha luar biasa, yang maha dahsyat itu. Ya akhirnya semuanya menjadi hina. Tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Waman wahadallah, dan barang siapa yang mentauhidkan Allah, menyatukan Allah, lam yusyrik, maka dia tidak akan mensekutukan bihi dengan Allah syai'an, kepada apapun. Artinya ya kalau memang hati kita benar-benar tauhid kepada Allah, kita tidak syirik. Ya. Syirik ini macam-macam ya. Pada kehidupan kita sekarang, yang kita kenal berhala modern itu yang bahaya. Berhala modern. Kita itu kadang tidak pede untuk hidup, mengarungi hidup kalau tidak punya ijazah. Merasa tidak akan mendapatkan rezeki yang banyak, uang yang banyak kalau tidak punya ijazah, kalau tidak berpendidikan. Itu sebenarnya itu secara otomatis itu kita tidak sadar telah menyekutukan Allah dengan itu ya, karena ada kekhawatiran itu. Walaupun tidak sampai dikatakan orang musyrik, tetapi kekhawatiran itu termasuk ya syirik khafi sebenarnya. Syirik-syirik kecil, itu bahaya itu. Jadi memberhalakan ijazah. Seperti itu. Memberhalakan ijazah. Sering kita. Atau kita itu kadang beriman atau punya agama itu ketika di masjid, ketika sedang sholat. Tetapi kalau sudah bekerja, sudah. Serobot sini, serobot kanan, serobot kiri, seperti itu. Kayak nggak punya Tuhan. Nah, seperti itu. Kayak ateis. Bisa seperti itu. Jadi syirik itu bisa di akidah, bisa dari tingkah laku sehari-hari juga. Waman amana billahi, dan barang siapa amana beriman billahi kepada Allah, amina min kulli syai', maka dia aman min kulli syai', dari semua sesuatu. Ini bisa objektif, maksudnya benar-benar aman dari semua sesuatu ya. Karena ketika pasrah kepada Allah, maka tidak ada yang memudaratkan, yang membahayakan. Nah, seperti di hadis, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bisa juga maksudnya itu kalau orang beriman kepada Allah, dia merasa aman. Merasa aman. Walaupun semuanya diberi bencana, ya itu ya tetap merasa aman seperti itu. Itu dikasih bencana, dikasih oleh Tuhannya seperti itu. Atau bisa juga man amana billahi amina min kulli syai', itu maksudnya kalau dia sudah beriman, aman itu kan satu kata dari aminah itu. Amanah, beriman satu kata dari kata aminah ya. Otomatis orang kalau beriman itu otomatis dia aman dari neraka kan gitu ya. Semacam itu, mengamankan dirinya dari neraka. Begitu juga amanah itu dikatakan mukmin, orang yang beriman. Otomatis dia itu mukmin, mengamankan orang lain dari bahaya dirinya. Tetangganya aman dari perbuatan tangannya, tetangganya dari lisannya, dari kezaliman lisannya. Jadi seharusnya seperti itu. Maksudnya amina min kulli syai' bisa luas maknanya ya. Waman aslama, dan barang siapa aslama yang pasrah lillahi kepada Allah, qallama ya'sihi, maka sedikit
ya'sihi, dia bermaksiat kepada Allah. Kalau pasrah kepada Allah maka dia sedikit maksiat kepada Allah. Kalau ternyata ada orang Islam, jadi ini lagi-lagi bukan Islam itu ya, Islam dengan masuk agama, tetapi ini Islam secara perilaku dan pasrah itu ya. Faham ya? Jadi barang siapa yang pasrah Islam kepada Allah, qallama ya'sihi. Atau dengan bahasa populernya ada Islam yang hakiki, ada Islam yang KTP kan gitu, ada ya. Kalau Islam masih maksiat biasa, masih banyak maksiatnya. Ingat ya, bukan tidak bermaksiat ya, qallama sedikit ini. Karena siapa yang tidak maksiat kepada Allah? Wong kita bukan nabi kan. Gitu ya. Tetapi ini ya, wa in aswahu, nah ini kan ya. Kalau orang dia benar-benar Islam ya, wa in aswahu, selain maksiatnya sedikit, wa in aswahu, dan dia ketika salah maksiat kepada Allah, i'tadzara, minta ampun atau minta apa ya? Minta ampun atau minta beristighfar ilahi kepada Allah. Wa in i'tadzara ilaihi qubila uzruhu. Dan jika minta ampun siapa man aslama itu ilahi kepada Allah, qubila maka diterima uzruhu, apa permintaan ampunnya. Seperti itu. Jadi orang yang pasrah kepada Allah, orang yang Islam kepada Allah itu ya orang yang sedikit maksiatnya. Dan jika dia bermaksiat, dia langsung tersadar. Langsung tersadar. Tidak, artinya dosa itu kan seperti jatuh ya. Masa ada orang jatuh terus leyeh-leyehan di tempat jatuhnya kan? Kan enggak kan gitu kan? Hah? Kok dienak-enak no kan gitu kan? Kalau tidak bisa berdiri ya butuh pertolongan, harus bangkit sedikit demi sedikit, diistighfari seperti itu. Minta syafaat guru juga atau sowan ke guru. Karena gini, sowan ke guru, sowan atau baca buku yang berisi nasihat-nasihat itu bisa menggugah semangat ya, semangat kepada Allah. Qala berkata, lalu Abu Hasan As-Sadili berkata, fahimtuh, ya saya faham min dzalika, dari itu, dari penjelasan itu, qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka, maka terhadap bajumu fatahhir, maka sucikanlah. Jadi ini semacam tafsir sufi terhadap wa thiyabaka fatahhir. Tetapi wa thiyabaka fatahhir ini maknanya bukan hanya seperti di atas ya, bisa dimaknai secara fikih. Maka bajunya dibersihkan, disucikan kalau mau sholat, atau pendekatan kesehatan. Kalau ingin sehat ya ganti baju yang baru, yang dibersihkan gitu kan. Tetapi bagi orang sufi, thiyab itu, baju itu ya diri ini ya, diri kita ini, hati kita ini. Seperti itu. Kalau di atas tadi itu, thiyab adalah nikmat ma'rifat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat cinta itu dijaga itu. Itu baju itu. Jadi kita Islam ini alhamdulillah ya, berarti kita diberi baju oleh Allah. Seperti itu. Bisa beriman ini itu anugerah yang luar biasa. Makanya jaga. Baju kita ini jaga. Seperti itu. Maknanya banyak ya, luas sekali. Man ini kata-katanya Syekh Ibnu Athaillah sekandari lagi ya. Ya man asa wa ma'asya. Ini kan unik ya. Wahai orang yang hidup wa ma'asya tapi tidak hidup. Ya man asa, wahai orang asa yang hidup, wa ma'asya dan tidak hidup siapa man. Jadi hidupnya dianggap tidak hidup. Wujuduhu ka'adamihi. Atau kalau salah bilang wujudihu ka'adamihu. Wujuduhi ka'adamuhi. Ya Gus. Itu kalau santri dulu salah bilang. Wujuduhu ka'adamihi. Takhruj minad dunya. Kamu keluar dari dunia. Jangan sampai kamu itu nanti mati. Wa ma dzukta aladza syai'in fiha. Dan kamu belum merasakan aladza syai'in,
paling lezatnya sesuatu fiha di dalam dunia. Atau gini, tahrut kamu sudah keluar di dunia ini. Maksudnya sudah ada di dunia. Tetapi kamu belum merasakan paling nikmatnya sesuatu yang ada di dunia. Itu bukan wahiyah ya, itu salah itu. Wahuwa adapun itu alladzu syai'in fiha munajatul haqqi adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhatabatuhu dan berbicaranya Allah laka kepadamu. Jangan sampai kita nanti mati tapi kita belum merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah dan disapa oleh Allah. Ini penting ya. Atau sampai setua gini, sampai setua gini, muda ya. Yang lain belum merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah. Munajat itu ya munajat nyapa ya Allah. Padahal saya tadi sudah bertekad mau sholat duha, tapi tadi saya nggak sholat duha ya Allah, mohon ampun. Jadi semacam itu ya munajat itu. Munajat itu lebih kepada menyapa, bukan meminta ya, menyapa, lebih kepada menyapa dan berkeluh bercurhat kepada Allah. Oh, seperti itu. Nikmat ya. Bahkan lebih nikmat dari bersetubuh. Kalau bagi orang sufi ya. Kalau ya menurut Romai Rama ya surga dunia istri solehah ya. Surga dunia. Tetapi bagi orang sufi ya dunia itu ya kenal kepada Allah, bisa bermunajat kepada Allah, bisa disapa oleh Allah. Itu. Karena gini ya, kalau sebelum mati belum mengenal Allah, tafsir sufi itu jangan sampai nanti di akhirat mengenal Allah. Karena faman kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Makanya nanti di kitab-kitab itu dijelaskan kan ya. Nanti itu yang di surga walaupun orang itu masuk surga untuk bertemu Allah, untuk melihat Allah itu macam-macam. Ada yang setiap harinya melihat Allah, bertemu dengan Allah. Ada yang seminggu satu kali, ada yang nggak pernah walaupun di surga. Seperti itu. Jadi semacam orang bertamu ke kekasih ke orang ya, ke rumah orang tetapi tidak ketemu tuan rumahnya kan ya. Padahal sudah makan, sudah ini kan gitu. Jadi seperti itu. Fa'antah. Kalau seperti itu katanya, kalau kamu hidup lama tetapi belum merasakan nikmatnya, paling nikmatnya kenikmatan dunia yaitu munajat kepada Allah dan disapa oleh Allah, fa'anta maka kamu ketika itu mulkon adalah orang yang bergeletak jifatan sebagai bangkai billaili di malam hari. Maksudnya billaili di malam hari karena memang bermunajat kepada Allah biasanya paling nikmat di malam hari ya. Karena di sepertiga malam itu Allah itu turun ila sama'id dunia dan Allah gampang untuk ditangkap oleh kehusyuan kita. Ditangkap oleh pikiran kita, oleh hati kita itu gampang. Bukan menangkap Allah, tidak ya. Allah itu ya maha luas ya, tidak bisa ditangkap. Tetapi maksudnya hati kita itu gampang untuk hadir, bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu. Seperti itu. Ya, ini karena tidak merasakan nikmatnya munajat pada Allah, sibuk tidur ya. Atau sibuk dengan keluarganya, terlalu banyak istri. Sibuk gilir seumpama kan gitu. Makanya ada orang sufi itu dikatakan, Gus, jenengan kok enggak nikah lagi padahal jenengan kaya. Padahal jenengan itu banyak yang mau, wong ganteng jenengan. Jawabnya gini, masa tiap malamnya saya dihabiskan untuk melayani istri saya. Kapan saya melayani Allah gitu. Itu kan luar biasa jawabannya ya. Padahal kita kalau ditanya, kita sudah punya istri, nikah dua. Gimana? Gimana ya? Oh, saya ikut sunat sunnah Rasul katanya. Sunnah Rasul apa? Wong malamnya tidur, sibuk dengan istrinya. Ya, sibuklah setelah sholat Isya langsung mandilah.
tidur baru bangun malam gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi ini buat yang sudah nikah ya. Yang jomblo dengarkan saja. Fa idza dafa'ta anhu. Jika kamu ternyata tertolak anhu dari itu, dari aladzu syai'in itu, maksudnya tidak bisa merasakan itu. Berusaha tapi tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah, berusaha untuk khusyuk tapi tidak bisa khusyuk. Maka fastaghith billah, maka kamu minta tolonglah kepada Allah. Wa qul dan katakanlah ya malaikat Allah, aduh malaikat Allah. Wa ya Rasul Rabbi, wahai utusan Tuhanku. Fatatni, aku telah fatatni, saya kelewatan. Fatatni kelewatan kepada saya al-ghanimatu apa ya al-ghanimatu nikmat al-ghanimatu aslinya kan ya. Harta rampasan perang. Al-ghanimatu nikmat yang besar allati naluha allati yang naluha memperoleh kepada yang memperoleh siapa umat orang-orang yang lain, orang-orang sufi kepada ghanimah min ladzatil munajati yang berupa nikmatnya bermunajat kepada Allah, wa widatil musafati dan mesranya musafati, keterpilihan disapa oleh Allah, keterpilihan bisa khusyuk kepada Allah, mesranya terpilih atau diangkat oleh Allah, digiring kita oleh Allah untuk bisa khusyuk, untuk bisa nikmat kepada Allah. Jadi ya merataplah, coba meratap. Kalau ternyata tidak bisa khusyuk, kok tidak sampai setua ini kok belum kenal kepada Allah seperti itu. Ya meratap, ya Allah, kapan? Seperti itu. Idza kana al-abdu mu'jiban. Ini sudah bab beda ya. Jadi intinya saya jelaskan lagi di sini. Paling lezatnya sesuatu di dunia ini yaitu munajat kepada Allah. Bisa munajat kepada Allah. Apalagi munajatnya dengan sepenuh hati ya. Dengan kehusuan, dengan tawaddu. Seperti itu. Dan disapa oleh Allah. Kalau kita tidak bisa merasakan itu, harus meratap. Harus meratap kepada Allah. Ya Allah, kapan saya? Jangan, artinya kita jangan lalai merasa tidak bersalah. Maksudnya ya. Merasa enjoy saja. Padahal kita setiap harinya nggak bisa khusyuk kepada Allah, nggak bisa merasakan nikmatnya munajat, tetapi kok santai? Jangan, maksudnya jangan seperti itu ya. Jangan merasa santai seperti itu. Takutnya nanti sampai mati belum merasakan nikmat itu. Idza kanal abdu, sesuatu yang bisa menyebabkan ul khotimah. Idza kanal abdu, jika ada siapa hamba mu'jiban itu kagum bitaatihi terhadap ketaatannya sendiri, mutakabbiron takabbur ala khalqihi terhadap khuluqihi terhadap tingkah lakunya, mumtalian penuh pikirannya penuh uzmatan dengan keagungan, yatlubu minal khalqi mencari menuntut minal khalqi dari orang lain, ayyufu untuk menyempurnakan siapa khalq huquqahu hak-haknya. Wala yufi, tetapi dia tidak menyempurnakan, tidak melaksanakan huquqahum hak-hak mereka. Fahadha, maka orang ini, fahadha maka abdun, maka ini abad yuhsya, dikhawatirkan alaihi apa yang ngatasi abdun su'ul khotimati, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Jadi ada orang tahu, tapi dia ujub. Bahkan bisa takabur kadang. Oh, saya ini bisa baca kitab ya. Padahal dosen-dosen yang lain, teman-teman yang lain nggak bisa baca kitab. Saya lebih baik. Saya tiap hari bisa berjamaah. Keluar dari masjid langsung membuat hatinya itu, pikirannya melihat orang yang tidak berjamaah menganggap enteng. Apa aja. Seperti itu ya. Atau yang parah, dia itu minta dilayani oleh orang. Orang itu harus memenuhi hak-haknya, padahal dia jarang memenuhi hak orang lain ya. Itu kalau ada orang seperti itu menurut musannif, walaupun dia ahli ibadah, itu kan ahli ibadah kan dia, bi taatihi, dan akhlaknya baik,
Akhlaknya secara sepintas dia baik, maksudnya ya kelihatan baik lah, banyak yang memuji. Itu bisa su'ul khotimah orang seperti itu. Dekat dengan su'ul khotimah. Wa in kana fa'ala maksiatan tarahu baqiyan. Jika ada siapa abad fa'ala melakukan siapa abad maksiatan sebuah maksiat tarahu, kamu melihat pada abad bagian menangis. Kalau kamu melihat seorang hamba ketika melakukan maksiat itu menangis, hazinan sedih, mungkasiron hatinya gundah gulana, mungkasiron itu broken heart ya. Pecah, hatinya broken. Dzalilan merasa hina, yatatarahu menjatuhkan diri atau menggelentik, mendelosor gitu ala arjulis sholihin di kaki-kakinya orang soleh. Maksudnya karena merasa bersalah dia akhirnya tidak tenang, akhirnya dia lari ke majelis-majelisnya orang soleh ya. Yazuruhu berziarah atau bertamu kepada orang, yazuruhum berziarah siapa abdunhum kepada orang soleh, mu'tarifan mengakui bitaksiri dengan kelalaian-kelalaiannya, fahadha maka hamba seperti ini yurja bisa diharapkan, maksudnya sangat dekat lahu baginya husnul khotimah, apa mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi makanya ada kata-kata menurut siapa itu, menurut Kiai Said Agil Sirat, orang ahli ibadah tetapi sombong dengan ibadahnya itu lebih bahaya daripada orang pendosa tetapi merasa bersalah dengan dosanya. Seperti itu. Karena orang yang ahli ibadah ternyata sombong, merasa terhadap ibadahnya itu, dia tidak merasa kalau dia itu bersalah. Akan terus merasa baik, dengan merasa lebih baik dari orang lain. Seperti itu. Kalau sedangkan orang yang dosa, tetapi merasa bersalah dengan dosanya, merasa hina dengan dosanya, bisa saja nanti dia memacu diri untuk berbuat baik seperti itu. Dan tidak sombong biasanya. Makanya kadang orang-orang tertentu itu ini fenomena ya. Ini perlu kita renungkan ini. Saya melihat diskusi di sosmed itu, komunitas-komunitas tertentu, orang-orang tertentu di masyarakat itu yang tidak jilbaban, melihat temannya yang dulu jilbaban terus datang tidak jilbaban, kamu kok lebih bersahabat sekarang? Paham ya? Ternyata karena tidak berjilbab oleh temannya itu dianggap lebih bersahabat. Itu berarti ada yang salah itu. Mungkin dia ketika sedang berjilbab merasa lebih baik gitu. Akhirnya gampang kayaknya sedikit-sedikit menasehati. Padahal di depan banyak orang menasehati. Kamu seandainya jilbaban ya kamu tidak kena neraka. Gitu kan. Jadi gitu. Jadi akhirnya ketika dia tidak jilbaban datang ke komunitas itu dikatakan kok kamu sekarang lebih apa? Lebih rendah hati. Lebih lebih baik, lebih friendly daripada yang kemarin. Paham ya? Tetapi bisa saja itu karena salahnya orang yang tidak jilbaban ya. Karena menganggap orang yang jilbaban itu gimana gitu kan ya. Tetapi ini perlu dipikirkan, jangan-jangan ketika kita soleh itu, ketika kita menjadi orang yang soleh, yang suka ibadah, melakukan syariat dengan ketat, kita dibarengi dengan kesombongan, meremehkan orang lain. Sehingga sedikit-sedikit kayak memberi nasihat gitu ya. Tetapi tidak sesuai, tidak tepat waktunya, memberi nasihat dengan keras kan gitu kan. Jadi kayaknya tidak friendly gitu akhirnya bagi komunitasnya. Ini saya baca meme seperti itu. Jadi ada gambar itu, ada datang orang tidak jilbab. Kamu kok lebih manusiawi kan? Katanya gitu. Jadi jangan-jangan seperti itu ya. Terus idza talabta qari'an. Jika kamu mencari qari'an orang yang ahli membaca, maksudnya qari bagus bacaan Qur'annya, bacaan kitabnya bagus. Pintar, bacaannya luas. Wajadta ma la yuhsa.
kamu pasti menemukannya malayuso kepada sesuatu layuso yang tidak terbatas. Maksudnya banyak seperti itu. Banyak sekali orang pintar seperti itu. Wa idza talabta tabiban, dan jika kamu mencari dokter, wajadta katsiran, kamu akan menemukan dokter banyak sekali. Banyak. Wa idza talabta faqihan, dan jika kamu mencari orang yang ahli fikih, ahli hukum, banyak. Wajadta mithla dzalik, kamu akan menemukan mithla dzalik, seperti itu, maksudnya banyak juga. Wa in talabta, tetapi jika kamu mencari man yadulluka, orang yang menunjukkan kepadamu alallahi, kepada Allah, wa yu'arrifuka, dan mengantarkanmu, memperkenalkanmu bi uyubi nafsika, terhadap aib-aib jiwa dirimu, kekurangan-kekuranganmu, lam tajid illa qalilan, maka kamu tidak menemukan illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi kalau orang yang bisa menunjukkan kekurangan kita itu sedikit sekali. Apalagi yang bisa memperkenalkan kita kepada Allah itu sangat sedikit sekali. Fa in dhafarta bihi, jika kamu menemukan orang seperti itu, fa amsikhu, maka peganglah ia bikiltal yadaika, dengan kedua. Jadi teman jangan putus hubungan dengannya. Kalau menemukan mursyid kamil mukamil, sebenarnya menemukan guru yang menasihati kita, yang mengetahui aib kita, yang bisa memperlihatkan kelemahan-kelemahan kita, ya kita sangat beruntung ya. Apalagi menemukan mursyid yang memperkenalkan kita kepada Allah dan memperkenalkan kita kepada diri kita sendiri, itu ya luar biasa. Itu sangat sedikit. Tetapi kalau kamu menemukan orang seperti itu, maka jangan berpisah darinya. Pegang orang seperti itu. In aratta antun soroh, in aratta antun soroh. In aratta, jika kamu menginginkan antun soroh, untuk ditolong oleh Allah, fakun dzalilan, maka jadilah orang yang rendah. Maksudnya rendah di hadapan Allah ya. Merendah. Karena Allah itu seperti air atau seperti cahaya, atau ya seperti air lah. Air itu datang ke tempat yang rendah. Nggak mungkin lah. Seperti itu. Rahmat itu seperti air. Datang ke tempat yang rendah. Nggak ada air itu naik ke atas kecuali di sanyo ya. Merendah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walaqad nasarakumullah, dan Allah dan kami benar-benar menolongmu, dan kami dan walaqad nasr, dan benar-benar menolongkum kepadamu Allah, siapa Allah, bi Badrin, di hari Badar, wa antum adillah, dan sedangkan dirimu adillatun, orang yang hina. Fattaqullaha, maka takutlah kepada Allah, la'allakum tashkurun, Masya Allah. Syukur. Ini kalau tafsir normatifnya ya, tafsir biasanya ya. Ini maksudnya, ingat kamu ketika kamu ditolong oleh Allah Badar, padahal kamu ketika itu sedikit terhinakan, seperti itu kalau tafsir biasanya. Tetapi kalau tafsir sufi beda pemandangannya ini. Cara pandangnya beda. Malah cara pandangnya seperti ini. Jika kamu ingin ditolong oleh Allah, maka rendahkanlah hatimu, egomu rendahkan. Seperti itu. Wa antum adillah. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Ini hebatnya tafsir sufi ya. Menemukan sesuatu yang tidak terfikirkan oleh kita. Kita kan melihat ayat ini sesuai dengan sebabun nuzulnya kan ya. Ini bercerita tentang perang Badar kan, seperti itu. Tapi ternyata orang sufi itu melihat ini beda ini. Melihat dengan dengan perspektif yang berbeda. Jadi kalau kamu ingin ditolong oleh Allah, ya rendahkan dirimu. Seperti itu. In arattah antu'ta, jika kamu menginginkan antu'ta, untuk dikasih, diberi anugerah oleh Allah, fakun fakiron, jadilah orang yang butuh, yang fakir. Ini lagi-lagi gini ya. Padahal ini ayat-ayat zakat ini ya. Ayat zakat ini. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat atau sedekah itu lil fuqara, itu haknya orang-orang fakir. Ini makna aslinya. Wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang amil zakat maksudnya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilemaskan hati-hatinya, maksudnya orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqabi, dan bagi
budak-budak wal gharimina dan orang-orang yang bangkrut karena berjuang di jalan Allah, banyak hutangnya maksudnya. Nah, kalau saya banyak hutangnya, naudzubillah tapi yang yayasan-yayasan yang banyak hutangnya karena bangun itu tolong dibantu juga. Itu berhak menerima zakat itu. Saya tolong dibayar. Berarti itu bisa minta ke Lazis Nugus. Wa fi sabilillah dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wabni sabil dan orang-orang musafir faridatan sebagai suatu kewajiban minallah dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimun hakim, wallahu adapun Allah alimun maha mengetahui, hakimun maha bijaksana. Lagi-lagi ini oleh para orang sufi ditafsiri dengan perspektif yang berbeda. Kalau kamu ingin dikasih oleh Allah, dikasih anugerah, maka kamu harus fukoro, miskin, fukoro. Jadi butuh. Jadi awalnya fukoro itu, fakirun itu maknanya tidak butuh ya. Dan ghani itu maknanya, fakirun itu butuh, sedangkan ghani itu maknanya tidak butuh. Tetapi akhirnya dimaknai fakir, miskin kan gitu. Tapi sebenarnya tidak butuh. Jadi siapapun, walaupun orang miskin tapi tidak butuh, ya dia kaya. Ghani sebenarnya. Orang kaya tapi butuh, masih tomak terhadap milik orang lain, ya berarti dia miskin. Jadi seperti itu. Kita, kata musannif itu selalu memposisikan hati kita, kondisikanlah hati kita dan pikiran kita itu dalam keadaan fakir selalu kepada Allah. Jangan pernah merasa tidak butuh terhadap rahmat Allah. Walaupun kita seumpama selama 5 hari ini taat terus, jangan sampai lengah untuk merasa kita sudah baik ya. Jangan sampai lemah kita sudah, saya kayaknya sudah jadi orang baik. Jangan sampai seperti itu. Teruslah ada roja kepada Allah dan ada khauf, mengharap terus diberi ini, bisa berbuat taat terus kepada Allah dan takut nanti tidak istiqomah lagi. Jadi kita harus selalu dalam keadaan fakir kepada Allah seperti itu dan miskin seperti itu. Terus takudu kamu ada fi wastin nahri, di tengah-tengah sungai. Wa anta atsyan, uniknya kamu haus padahal di tengah air. Di tempat banyak air kok kamu haus kan itu. Takunu ma'ahu fil hadra, kamu berada bersama Allah, mau bersama Allah fil hadra, di dalam hadapannya. Fil hadra di dalam apa ya? Hadra itu ya di dalam ruang tamunya bisa ya, ruang bertemu dengannya hadroh bisa, tetapi anggaplah hadapannya. Wa anta tatlub al-ittisal, kamu masih mengharapkan al-ittisal, sambung dengan Allah. Jadi unik ini ya. Padahal Allah itu tidak pernah berpisah dari kita. Kok masih mencari Allah? Sebenarnya yang dicari itu sesuatu yang hilang kan ya, sebenarnya ya. Kan ada ya, ada para pencari Tuhan. Ada sinetron itu kata teman saya yang agak sufi dulu, memangnya Tuhannya hilang kok dicari. Memangnya Tuhannya hilang kok dicari. Sesuatu yang dicari itu kan yang hilang kan ya, apalagi yang dituntut. Hilang dari kesadaran, maksudnya kita itu tidak menyadarinya sebenarnya ya. Ya Allah sebenarnya dimanapun ya, maksudnya tidak usah mencari Allah ke gunung-gunung, ke laut-laut. Sebenarnya tinggal duduk saja, tinggal merasakan Allah. Duduk di kamarmu, kamu bisa menemukan Allah sebenarnya. Karena Allah tidak pernah berpisah. Mungkin perasaan kita yang berpisah. Itu sering ya. Sering kita sekamar sama istri, tapi semuanya sibuk-sibuk HP. Tidak merasa. Sibuk dengan HP masing-masing. Ka'annal ibadah, seakan-akan hamba, lam yatawassalu, tidak bisa sampai lil akhirati, tidak bisa sambung lil akhirati untuk akhirat, illa bi kasratil ma'kal, banyaknya makan, wal masyrab dan minuman-minuman. Masa ada orang yang menganggap untuk mencapai dunia itu dengan banyak makan dan banyak minum? Ya nggak bisa itu, nggak gatuk gitu kan ya. Malah tambah banyak makan tambah ngantuk. Karena ketika banyak makan itu ada semacam duhon, ada uap yang mengendap ke otak kita, yang akhirnya hormon ngantuk itu ada, ngantuk akhirnya.
wiritan sebentar ngantuk gitu kan ya. Baca buku sebentar tertidur. Aukila atau dikatakan lahum kepada mereka, hadhihi tuwassilukum ilal akhirah. Ini adalah sesuatu yang bisa menyampaikanmu kepada akhirat. Walakin tetapi ma'arkhoso nafsakah. Betapa lemasnya, betapa tidak tegasnya atau betapa ringannya nafsukah dirimu alaika terhadap dirimu. Maksudnya gini ya. Padahal kita itu sudah tahu apa-apa yang bahaya kita, apa-apa yang mengantarkan kita kepada akhirat, apa-apa yang mengantarkan kita bisa dekat kepada Allah, apa-apa yang mengantarkan kita bisa mengenal Allah. Tetapi kita itu masih dalam keadaan kendur atau tidak tegas terhadap diri kita sendiri. Tidur banyak oleh kita ditoleransi seperti itu. Zikirnya belum selesai baca 1000 sudah buka HP ditoleransi seperti itu. Jadi kayak gitu. Kemarin lupa wiritan tidak dikodoi. Jadi semacam itu. Kita terlalu toleran kepada diri kita sendiri. Laula hawanuka alaika. Seandainya tidak ada menganggap entengnya dirimu alaika terhadap dirimu sendiri, ma'arrotaha, maka kamu tidak mengajukan kepada jiwamu, dirimu itu li'adzabid dunia, di'adzabillahi ta'ala, untuk menerima azab Allah. Seandainya kamu tidak menganggap enteng kepada dirimu sendiri, menganggap berharga ya. Maksudnya gini ya, kamu mempersilahkan dirimu itu masuk neraka, mempersilahkan dirimu itu lalai dan sehingga akhirnya bebal hatimu, akhirnya hatimu itu kotor dan akhirnya nanti apalagi sampai mendapatkan azab Allah, itu karena kamu menganggap rendah kepada dirimu sendiri. Padahal dirimu itu sangat luar biasa. Seperti itu maksudnya ya. Wa ma'alaha fi talabid dunya, padahal kamu benar wa ma'alaha betapa tingginya dirimu fi talabid dunya, di dalam mencari dunia, wa jam'iha, dan mengumpulkan dunia. Padahal standarmu dalam mencari dunia itu sangat tinggi. Kenapa standarmu untuk mendapatkan akhirat kok sangat rendah? Kok melihat yang rendah, yang orang-orang biasa? Seharusnya kan gurumu yang arif billah, yang ibadahnya luar biasa. Standar untuk menjadi dunia luar biasa standarnya ya, standar tingkat tinggi seperti itu. Wal ajabu kullal ajab, sungguh luar biasa, heran, benar-benar heran maksudnya. Wal ajabu kullal ajab, fiman, terhadap seseorang yas'alul munajjimah, meminta bertanya al munajjimah kepada orang ahli perbintangan, ahli ahli tebak ya, ahli bintang, ahli apa itu, nujum, atau ahli dukun, atau ahli itu apa, ramal, bukan apa itu, iya togel bisa, ahli togel bisa, antropolog apa, astronomi, astrologi, orang-orang astrologi ya, ahli perbintangan astrologi kan, ahli apa itu, kamu bintangnya apa, ahli apa namanya, Gemini apa namanya itu, Gemini, Taurus, apa namanya itu, bintang, ya wis bintang, bahasa kerennya zodiak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rung. Min, sing ngasih gak krungu Min. Sing rame Gus Miftah.
bisa mengamalkan itu semua. Kayaknya sudah cukup banyak ini satu alinea, hampir satu alinea. Asallahu yang fana malimna yu'allimuna malam na'lam. Monggo dibuka. Mungkin biar lebih sempurnanya biar ditambah oleh Gus Ghazi, Gus Miftah sama Gus Alek. Monggo. Oke, niki wonten pertanyaan ya. Oke. Kita buka sesi pertanyaan. Ini di room chat ada pertanyaan dari Mbak Ustul Muasyarah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa percuma bahwa kita hidup di dunia tidak sempat bermunajat kepada Allah. Yang saya tanyakan adalah, satu, bermunajat seperti apakah yang benar-benar munajat kepada Allah, sedangkan kita sedetik pun banyak dosa dan pasti dalam ibadah ada rasa sombong walau sedikit. Kedua, saya pernah mendengar kiai saya dalam kitab Al-Hikam bahwa ibadah lillahi ta'ala itu apabila kita tidak merasa lillahi ta'ala. Karena kalau kita ibadah merasa ibadah karena Allah, itu termasuk sombong. Dalam Al-Hikam mengatakan kalau kita merasa lillah berarti kamu belum lillah. Itu bagaimana ya Ustadz? Kemudian yang ketiga adalah berbicara tentang guru yang saya pernah mendengar guru mursyid yang kamil mukamil itu guru seperti apa? Gitu. Pertanyaan yang pertama itu bukan pertanyaan menurut saya, itu malah menambah sempurna keterangan saya ya. Munajat seperti apa itu ya kalau melihat dari perkataan dari musannif tadi itu ya munajat yang menampakkan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Syukur-syukur sampai-sampai kita, kalau kita sampai bisa menghilangkan ego kita. Munajat yang seperti itu di hadapan Allah. Sehingga kita tenggelam dalam ego Allah. Maksudnya fana, munajat yang seperti itu. Penting munajat ini supaya kita akrab ya. Doa itu sebenarnya menyapa, seperti yang saya terangkan kemarin, menyapa ya, bukan meminta, mana asalnya, menyapa. Orang yang sering disapa itu akhirnya kenal. Kalau sudah kenal, sering disapa, akhirnya akrab. Sering disapa, akhirnya mesra. Jadi ya seperti itu caranya. Kalau belum bisa merasakan nikmat, ya jangan berhenti bermunajat. Yang salah itu yang tidak bermunajat ya. Yang salah itu bukan yang munajatnya salah ya. Yang salah itu bukan orang yang munajatnya salah. Yang salah itu adalah orang yang berhenti munajat. Kalau munajatnya dianggap salah terus berhenti ya ini yang salah sebenarnya. Karena gini, semua sesuatu man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, dia mengamalkan munajatnya sekedar ilmunya dia. Menghadap asal-asalan, munajat asal-asalan, pokoknya munajat. Terus diamalkan, maka insya Allah nanti akan diberi oleh Allah ilmu malam ya'lam, ilmu munajat yang lebih tinggi oleh Allah. Seperti itu. Jadi terus saja kalau merasa kurang bagus munajatnya, malah itu baik ya, merasa kurang bagus munajatnya, merasa masih salah, itu malah itu tanda-tanda positif itu. Yang salah itu munajatnya itu merasa benar. Satu. Yang lebih salah lagi, munajatnya merasa cukup. Ini lebih salah lagi kan gitu. Jadi menurut saya teruskan amalkan semampumu dalam munajatmu. Kualitas serendah apapun, terus munajatnya itu kamu amalkan, kita amalkan. Karena man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam, seperti itu. Itu Mbak ya. Sedangkan penjelasan sampean tentang tadi itu menambah tentang khusyuk, tentang tadarru, tentang merasa hina itu melengkapkan keterangan saya tadi ya. Terima kasih itu tentang yang di hikam itu. Yang nomor 2 tadi, yang nomor 3 apa tadi Mas? Guru mursyid yang kamil mukamil. Kalian asalkan punya guru mursyid ya alhamdulillah ya. Asalkan punya guru mursyid alhamdulillah. Karena
kalian sudah punya ketertarikan untuk mengenal Allah. Seperti yang saya sindir kemarin-kemarin itu, dalam diri ini ada ruh Rabbani. Ruh Rabbani itu yang kebawaannya itu kangen kepada Allah dan ingin kenal kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Karena berasal dari Allah ya. Wa nafakhtu fi min ruhi. Itu bawaannya, kita itu punya potensi, punya bawaan yang ingin kenal kepada Allah. Jadi kalau ada orang, kalau kita tidak ada ketertarikan atau kepenasaran untuk kenal kepada Allah, untuk masuk thariqat semua, maka itu kita rugi. Mulia teh. Ayo. Apa no ikut satu lagi. Iya gitu ya. Maksudnya gini. Amalkan saja ilmu yang diberi oleh mursyidmu. Siapa tahu nanti kalau memang mursyidmu yang sekarang itu bukan mursyid kamil mukamil, siapa tahu nanti kamu dipertemukan dengan mursyid yang kamil mukamil. Tapi intinya kita itu harus husnudzon kepada mursyid kita, mempunyai kepercayaan penuh kepada mursyid kita, gitu ya. Bahwasanya beliau itu kamil mukamil dan terus mendekat, jangan menjauh kepada mursyid supaya benar-benar dibimbing. Takutnya gini kan ya, mursyid itu ketika munajat kepada Allah itu ingin membimbing muridnya, tapi ternyata muridnya jauh, ya nggak jadi bimbing kan gitu kan ya. Kalau kita dekat kan enak seperti itu, kita mendekat. Mursyid kamil mukamil itu orang ya mursyid yang sudah mencapai standar di ilmu ma'rifat ya. Minimal mursyid kamil mukamil itu sudah ma'rifat Nur Muhammad ya. Ma'rifat Nur Muhammad itu ma'rifat tingkat 2 dan bisa kamil mukamil. Kalau mukamil itu kamil ya. Kalau kamil mukamil itu sudah ma'rifat Nurullah. Orang yang sudah mencapai makom ma'rifat Nurullah, insya Allah bisa menyempurnakan murid-muridnya seperti itu. Dia itu punya semacam, tetapi gini juga ya, itu tergantung tugas. Walaupun makrifatnya tingkat tinggi, tetapi oleh Allah tidak diberi tugas untuk memakrifatkan orang, ya nggak bisa. Jadi mursyid kamil mukamil itu semacam orang yang sudah mencapai makrifat tingkat tinggi, plus diberi izin oleh Allah, diberi mandat oleh Allah untuk memperkenalkan manusia, untuk membawa manusia mengenal Allah. Itu mursyid kamil mukamil seperti itu. Ya, biasanya tidak jadab ya juga ya. Di kitab-kitab tasawuf itu tanda-tanda mursyid kamil mukamil tidak jadab. Dia menguasai dirinya. Bukan jadi mursyid yang mutamakin seperti itu, tidak jadab, tidak gampang hilang. Seperti itu. Ini yang saya tahu tentang mursyid kamil mukamil. Tapi intinya kalau mbaknya ini punya mursyid ya nikmati itu, syukuri itu mursyidnya, syukuri keberadaan mursyidnya, mengabdilah dan sering dekat-dekat kepada mursyidnya supaya dibimbing untuk mengenal Allah. Dan amalan-amalan thariqah itu ya dikerjakan karena tadi itu man amila bima alimah warathahullahu ilmah malam ya'lam. Kalau kita itu mensyukuri mursyidnya kita apa adanya, bahkan meyakini ya siapa tahu oleh Allah dipertemukan dengan mursyid futuh kita. Mursyid futuh kita, mursyid yang membukakan kita. Karena belum tentu mursyid itu menjadi mursyid futuh kita ya, mursyid pembuka kita kenal kepada Allah. Seperti itu. Enggak, itu yang bisa saya jawab mungkin dari Gus Rozi sama Gus Miftah atau Gus. Oke, mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menambahi, monggo. Gus Miftah, Gus Gozi, Gus Alek. Langsung kabur Gus Miftah. Gus Gozi. Gus Gozi mungkin, monggo Gus. Gus Alek. Tidak ada. Oh itu ada Gus Miftol.
Itu fotonya Gus Miftah. Halo. Nah, monggo Gus. Monggo Gus Gozi. Iki lho. Iki lho Gus Miftah. Oh, di Oh, kafe. beliau Gus Miftah. Di Sunan Coffee. Gus Miftah Gus Miftah langsung kabur nih. lagi ada wadifah untuk mencapai kamil mukamil. Mas tolong matikan. Apa iki? Oh, mati sendiri tadi. Gus, nopo tadi itu pertanyaannya Mbak itu? Nggih. Mbak Husnul pripun Mbak Husnul Muasyarah? Wonten sing kirang paham? Napa sampun? Husnul Muasyarah. Kita kancane hari ya. Yang kedua ya, Gereng. Yang Al-Hikam niku wau. Ya memang seperti itu, benar Mbak itu. Kalau itu tingkatan, jadi fanaul fana istilahnya ya. Jadi fana itu kita fana dari ego kita, fana. Tapi kadang masih merasa fana. Baru nanti fanaul fana, fana dari kefanaan kita ya, itu fana tingkat 2. Contoh konkretnya gini. Kalau makom iya kana budu itu kita masih merasa kita beribadah mempersembahkan ibadah kita kepada Allah. Nah ya. Tingkatan kedua itu iya kana stain. Kita dalam beribadah itu karena pertolongan Allah. Jadi tidak merasa beribadah seperti itu. Ibadah ini memang iya kan secara akal ibadah kita kan kita tidak punya ibadah kan. Ibadah itu kan pujian. Padahal semua pujian alhamdulillah segala pujian milik Allah seperti itu. Tingkatan ketiga itu fana dari merasa fana. Fana dari merasa fana. Ya gimana? Rasakan sendiri. Itu yang bisa tahu benar-benar tahu bagi yang merasakan ya. Saya cuma menjelaskan kopi ini manis karena ada gulanya. Gulanya itu gula aren kan gitu. Nah, enak ya kopi gula aren. Enak Gus Rozi. Di Sunan Cafe ada kopi yang gula aren, Gus. Tetapi untuk bisa merasakan benar-benar merasakan ya cicipi kopi itu. Seperti itu. Gitu, Mbak ya. Ya fanaul fana istilahnya dalam tasawuf itu. Nggih, monggo. Mbaknya masih ada. Nggih. Ngoten Mbak Husnul. Mungkin wonten sing kirang paham malih. Oh, sampun. Ini Mbak Husnul yang sudah tadi. Boten ngertos. Kalau Mbak sudah tadi selamat dan barokah manfaat. Itu kayaknya Husnul ngirim pesan, Mas. Sampun. Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz. Sampun. Oke, mungkin yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan lagi monggo. Mumpung belum ditutup. Gus Alek, mungkin badhe nambahi monggo Gus. Oke, kalau tidak ada kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita ngaji pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak atas rawuhipun sedaya. Dari saking kula kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lumayan banyak. Lumayan banyak. Itu ada tambahan mahasiswanya Gus Alek. Oh, gitu. Tapi sayang Gus Alek gak komen. Gus Alek, jenengan kok gak nambah keterangan Gus? Padahal ini Gus Alek ditinggal sama Gus Alek. Mas Fahmi Arif. Nonton ya. Ahmad Khairul di mana sekarang? Mas Khairuddin. Jenengan di mana sekarang, Mas? Di Surabaya apa di Jakarta apa di rumah, Mas? Surabaya. Khairuddin. Oh. Oke, monggo saya keluar ya. Monggo sedaya. Assalamualaikum.